Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, pada video kali ini saya akan sharing materi tentang Kingdom Plantae. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik umum dari Kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau kingdom tumbuhan memiliki karakteristik yang pertama bersifat eukariotik. Artinya bahwa semua anggota dari Kingdom Plantae ini sudah memiliki membran inti sel. Kemudian yang kedua, Kingdom Plantae bersifat multiseluler. Artinya bahwa Kingdom Plantae ini tersusun atas banyak sel. Karakteristik Kingdom Plantae yang ketiga adalah memiliki kloroplas yang mengandung klorofil. Dengan adanya klorofil ini, Kingdom Plantae mampu melakukan proses fotosintesis, yaitu mampu menghasilkan makanan sendiri. Karena memiliki kloroplas yang mengandung klorofil dan memiliki kemampuan untuk membentuk makanan sendiri, maka Kingdom Plantae ini tergolong organisme yang bersifat autotrof. Karakteristik berikutnya dari Kingdom Plantae adalah bahwa Kingdom Plantae mampu menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Karakteristik berikutnya dari Kingdom Plantae adalah memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Selanjutnya, cara reproduksi dari Kingdom Plantae bisa dilakukan secara seksual, yaitu fertilisasi antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan secara aseksual, misalnya dengan menggunakan tunas. Selanjutnya, karakteristik Kingdom Plantae adalah dapat mengalami pergiliran keturunan. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi Kingdom Plantae. Kingdom Plantae dibedakan menjadi dua grup utama. Yang pertama adalah non-vascular plant, yaitu kelompok tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut, yaitu phloem dan xylem. Dan yang kedua adalah vascular plant, yaitu kelompok tumbuhan yang sudah memiliki berkas pengangkut berupa xylem dan phloem. Anggota dari non-vascular plant adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dibagi menjadi tiga kelompok utama. Yang pertama adalah Hepaticopsida atau lumut hati. Kemudian yang kedua ada Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Dan yang ketiga adalah Bryopsida atau lumut sejati. Sedangkan kelompok vascular plant dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah seedless plant atau tumbuhan yang tidak menghasilkan biji. Dan yang kedua adalah seed plant, yaitu tumbuhan yang menghasilkan biji. Anggota dari seedless plant adalah Pteridophyta atau paku, dan anggota dari seed plant adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Pteridophyta dibedakan menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama adalah Psilopsida atau paku purba. Yang kedua adalah Lycopsida atau paku kawat. Yang ketiga adalah Sphenopsida atau paku ekor kuda. Dan yang keempat adalah Pteriopsida atau paku sejati. Kemudian anggota dari seed plant dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah Gymnospermae dan yang kedua adalah Angiospermae. Gymnospermae merupakan tumbuhan biji terbuka dan Angiospermae merupakan tumbuhan biji tertutup. Gymnospermae dibedakan menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama adalah Ginkgoinae, yang kedua adalah Cycadinae, yang ketiga adalah Coniferinae, dan yang keempat adalah Gnetinae. Sedangkan anggota dari Angiospermae dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah Monocotyledonae dan yang kedua adalah Dicotyledonae. Pembahasan lebih rinci dari setiap Kingdom Plantae ini akan ditayangkan pada video-video selanjutnya.
Sekarang kita akan membahas tentang peranan dari Kingdom Plante. Peranan Kingdom Plante yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Contohnya adalah Marsilea crenata atau semanggi, bayam, labu siam, dan kacang panjang yang dapat digunakan sebagai sayuran. Kemudian Genetum genemon atau melinjo untuk membuat emping. Berikutnya ada padi, jagung, ubi jalar, dan singkong dapat digunakan sebagai bahan makanan pokok. Peranan Kingdom Plante yang kedua sebagai obat-obatan. Misalnya Marchantia polymorpha sebagai obat hepatitis, kemudian Equisetum atau paku ekor kuda dapat digunakan sebagai bahan obat karena memiliki fungsi diuretik, yaitu melancarkan pengeluaran urin. Kemudian Selaginella dan getah pinus dapat digunakan sebagai obat luka. Selain itu jahe dan kunyit juga dapat digunakan sebagai obat. Peranan Kingdom Plante yang ketiga adalah sebagai bahan bakar, pengganti kapas, dan medium pada tanaman pot, misalnya sphagnum. Selanjutnya, peranan Kingdom Plante yang keempat adalah sebagai vegetasi perintis atau tumbuhan pionir. Peranan Kingdom Plante yang kelima adalah sebagai tanaman hias, misalnya Adiantum cuneatum atau sublir dan Platycerium bifurcatum. Peranan Kingdom Plante yang keenam adalah sebagai bahan gosok atau ampelas, misalnya Equisetum. Kemudian peranan Kingdom Plante yang ketujuh adalah sebagai bahan kosmetik, yaitu agen anti penuaan, misalnya Ginkgo biloba. Peranan Kingdom Plante yang kedelapan adalah untuk furnitur, misalnya agatis digunakan untuk bahan kayu lapis atau triplex. Kemudian peranan Kingdom Plante yang kesembilan adalah untuk bahan bangunan, misalnya kayu jati. Dan peranan Kingdom Plante yang ke-10 adalah sebagai sumber plasma nutfah. Demikian pengantar materi tentang Kingdom Plante, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.